Kita lanjut bahas BTTH Dunia Para Dewa episode 4. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Setelah urusan yang berada di dalam lembah Tianming selesai, Tetua Xiaolong mengajak Xiaoyan untuk ikut bersama dengan dirinya pergi menuju klan Xiao di dalam benua Dodi ini. Xiaoyan, mari, ikutlah bersama dengan diriku karena masih banyak hal yang harus dilakukan. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ajakan dari Tetua Xiaolong itu. Tidak lama kemudian Tetua Xiaolong melambaikan tangan dan dia membuka celah dimensi yang berada di langit. Keduanya pun masuk ke dalamnya dan menghilang dalam seketika. Di dalam perjalanan dari ruang dimensi ini, pandangan mata dari Tetua Xiaolong melihat ke arah Xiaoyan dan kemudian dia bertanya, "Xiaoyan, jenis api apa yang kau gunakan barusan?" Xiaoyan pun dia menimpali, itu merupakan api yang berasal dari benua Doki yang konon tercipta secara alami antara langit dan bumi, dan itu bernama api surgawi. Junior ini cukup beruntung untuk bisa mendapatkannya. Mendengarkan kata-kata Xiaoyan, raut wajah Tetua Xiaolong berubah seketika. Dia mengurutkan keningnya, meraih tangan Xiaoyan dan kemudian memasukkan Dogi ke dalam tubuh Xiaoyan kali ini. Leluhur Xiaolong kemudian mengatakan, memang ini adalah api itu. Melihat tindakan dari Tetua Xiaolong ini, Xiaoyan bertanya, "Leluhur, sebenarnya ada apa?" Xiaolong menarik napas dalam-dalam dan kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, api yang berada di dalam tubuhmu bukanlah api surgawi seperti apa yang kau katakan. Bagaimana mungkin dunia bisa melahirkan api dengan kekuatan seperti itu?" Xiaoyan terkejut dan bertanya dengan bingung, "Bukankah api surgawi ini terbentuk dari gabungan energi langit dan bumi?" Xiaolong pun tertawa. Api surgawi yang kau maksud di dalam tubuhmu sebenarnya merupakan api surgawi yang berasal dari benua ini. Hanya saja kekuatannya telah banyak berkurang. Xiaoyan hatinya masih dipenuhi keraguan dan kemudian dia memberanikan diri untuk mengatakan, "Sebenarnya api yang kumiliki berasal dari dunia ini, dan seperti apa yang dikatakan oleh tetua bahwa kekuatannya telah banyak berkurang. Jadi kenapa masih memiliki energi yang sangat menakutkan?" Tetua Xiaolong kemudian berkata, "Membicarakan tentang api surgawi yang kau miliki, itu sebenarnya berhubungan dengan insiden yang berada di dalam klan Xiao kita." Tetua Xiaolong kemudian membuka lengan bajunya dan memperlihatkan bekas luka bakar yang cukup besar. Tetua Xiaolong kemudian berkata pada Xiaoyan, "Kau lihat bekas luka bakar ini kan? Tanganku terbakar oleh api surgawi yang kau katakan. Dan sebenarnya beberapa api surgawi yang berada di dalam tubuhmu itu hanyalah satu kesatuan. Selain itu, apa yang kau sebut sebagai api surgawi itu juga merupakan api yang berada di peringkat nomor 1 di dalam klan Xiao kita, yang termasuk dalam jajaran 20 teratas di seluruh benua Dodi. Itu disebut sebagai api suci kekacauan." Xiaoyan mengerutkan keningnya sambil bergumam, "Api suci kekacauan?" Xiaoyan kemudian melambaikan tangannya dan mengeluarkan api dari dalam tubuhnya itu. Lalu dia bertanya kembali pada Tetua Xiaolong, "Tetua, kenapa api surgawi ini terpecah menjadi begitu banyak?" Tetua Xiaolong menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia menimpali. "Sungguh disayangkan jika membicarakan api surgawi yang berada di tanganmu seperti yang disebut di dalam benua Dokimu itu mungkin semacam sebuah takdir. Lalu kenapa mereka terpecah menjadi begitu banyak api surgawi? Itu juga berhubungan dengan insiden dari keluarga Xiao kita. Xiaoyan, kita sudah sampai. Mari temui tetua kedua dulu dan nanti biarkan para tetua itu yang memberikan penjelasan pada dirimu." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan ucapan dari Tetua Xiaolong. Pada akhirnya mereka berdua melangkah keluar dari dalam celah dimensi. Pandangan mata Xiaoyan langsung dibuat takjub ketika dia menyaksikan apa yang berada di dalam tempat ini. Itu sebenarnya adalah tempat yang dikelilingi oleh awan dengan pemandangan yang luar biasa. Tetua Xiaolong membentuk sebuah segel tertentu. Menggunakan energi yang berada di dalam tubuhnya, dia pun membelah awan yang berada di depannya. Dan nampaklah sebuah kota terapung dan tergantung di langit dengan cara yang luar biasa. Xiaoyan cukup terkejut ketika menyaksikan pemandangan kota sebesar itu, namun tidak terdeteksi oleh kekuatan jiwa sebelumnya.
Tetua Xiaolong melihat pada Xiaoyan sambil berkata, "Ayo, kita segera menemui para tetua." Di sepanjang jalan, Xiaoyan telah menemukan bangunan-bangunan yang cukup indah dan megah. Namun, yang paling megah tentu saja adalah aula utama dari klan Xiao yang berada di tengah-tengah kota mengambang ini. Banyak anggota dari klan Xiao, mereka cukup penasaran ketika melihat kemunculan dari seorang Xiaoyan. Namun karena Xiaoyan berada di belakang tetua Xiaolong, tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk bertanya. Dan alasan kenapa mereka terkejut adalah konon katanya benua Dogi sudah kehabisan energi asal kaisar, tapi kenapa masih bisa memunculkan seorang Dodi yang baru. Di dalam tempat ini Xiaoyan sebenarnya juga merasakan sedikit keanehan, namun dia juga tidak berani untuk bertanya apapun, hanya bisa mengikuti tetua Xiaolong yang terus berjalan menuju aula utama di tengah-tengah tempat ini. Begitu Xiaoyan tiba di dalam aula utama, dia telah menyaksikan di depan sana sudah berkumpul beberapa tetua yang luar biasa. Dengan kekuatan jiwanya, Xiaoyan merasa bahwa orang-orang tua itu bahkan jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Kaisar Ming. Xiaoyan segera membungkukkan badannya dan kemudian dia mengatakan, "Junior Xiaoyan memberikan hormat pada semua leluhur." Beberapa tetua semuanya menatap ke arah Xiaoyan, sementara tetua yang duduk di bagian tengah hanya tersenyum dan dia mengatakan, "Sudahlah, kau tidak perlu terlalu formal seperti itu. Silahkan ambil posisi dudukmu." Nama tetua ini adalah Xiaoli dan dia adalah tetua pertama, namun bukan pendiri dari klan Xiao. Karena pendiri dari klan Xiao bernama Xiao Yao, dan orang itu adalah orang yang luar biasa, sehingga membuat klan Xiao di dalam benua Dodi bisa semakmur ini. Namun, sudah 500 tahun terakhir, tidak ada yang mengetahui kemana perginya tetua Xiao Yao. Dan kali ini, orang terkuat di dalam klan Xiao hanyalah 3 orang, yaitu tetua pertama Xiaoli, tetua kedua, dan juga tetua ketiga Xiaolong. Tetua ketiga Xiaolong kemudian mendekati Xiaoli dan mulai membisikkan sesuatu padanya. Hal ini membuat tetua pertama Xiaoli itu hanya bisa mengerutkan keningnya. Tetua Xiaoli memandang pada Xiaoyan dan kemudian dia mengatakan, "Xiaoyan, aku yang sekarang adalah pemimpin dari klan Xiao dan aku menyambut dirimu di dalam benua Dodi atas nama klan Xiao." Xiaoyan pun segera menjawabnya, "Terima kasih banyak leluhur." Kemudian tetua Xiaoli kembali mengatakan dengan nada suara yang cukup berat, "Kau seharusnya tahu bahwa dirimu memiliki api suci kekacauan, bukan?" Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya karena dia mengetahui bahwa api surgawi di dalam tubuhnya merupakan api suci kekacauan. Atas penjelasan tetua Xiaolong di dalam perjalanan mendengarkan kata-kata api suci kekacauan, seluruh tetua yang berada di dalam aula ini cukup terkejut. Mereka saling memandang sambil mengatakan, "Apa? Api suci kekacauan?" Tetua pertama Xiaoli kemudian berdiri dan berkata pada semuanya, "Semua tetua, silakan keluar dulu untuk sementara waktu. Biarkan aku berbicara dengan junior ini." Karena semua tetua yang berada di dalam tempat ini mengerti, pasti itu akan terkait dengan api suci kekacauan yang dimiliki oleh Xiaoyan. Maka satu persatu dari mereka, termasuk tetua kedua dan juga tetua Xiaolong, mulai meninggalkan aula utama. Dan kali ini hanya menyisakan tetua Xiaoli dan juga Xiaoyan saja. Pada akhirnya tetua Xiaoli mendekati Xiaoyan dan dia berkata dengan lembut, "Junior Xiaoyan, apakah kau mengetahui kondisi dari api suci kekacauan di dalam dirimu?" Xiaoyan menganggukkan kepalanya. "Tetua Xiaolong sebelumnya telah memberitahukan beberapa hal padaku, tapi aku masih belum sepenuhnya memahami inti formasi tentang api suci kekacauan." Tetua Xiaoli hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sambil tersenyum dia mengatakan, "Api suci kekacauan memang menyimpan banyak rahasia. Sekarang, karena kau telah menjadi pemiliknya, kau juga harus mengetahui beberapa hal tentang api suci kekacauan ini." Sebuah sinar cahaya langsung dijentikkan oleh tetua pertama Xiaoli pada dahi Xiaoyan. Berbagai informasi kini telah masuk ke dalam benak dari Xiaoyan itu, dan dia pun mulai mendapatkan sebuah gambaran-gambaran. Kejadian ini terjadi puluhan juta tahun yang lalu ketika salah seorang tetua dari klan Xiao yang juga pemilik sebelumnya
Dari api suci kekacauan, orang ini memiliki ambisi yang sangat besar. Dia berusaha untuk mencaplok seluruh klan Xiao. Namun para tetua yang berada di dalam klan Xiao ini juga tidak bisa diremehkan. Sehingga kedua belah pihak memulai pertempuran yang besar dan juga brutal. Pada akhirnya, api suci kekacauan berhasil meloloskan diri dan kabur menuju benua Doki, melewati ruang dimensi yang telah dibuka oleh beberapa tetua yang telah mengalahkan tetua pemilik api suci kekacauan itu. Dan tidak diketahui apa penyebab api suci kekacauan terpecah menjadi berbagai api surgawi yang selama ini disebutkan di dalam benua Doki. Tapi tanpa dukungan dari energi asal kaisar, kekuatan api suci kekacauan secara bertahap menjadi melemah. Namun setelah tiba di benua Dodi, api yang berada di dalam tubuh Xiaoyan itu secara mengejutkan menunjukkan tanda-tanda pergerakan. Meskipun semuanya ditekan oleh api kaisar peringkat pertama milik Xiaoyan, bagaimanapun juga Xiaoyan telah menerima warisan dari api kaisar terkuat. Dan dia secara alami memiliki kemampuan untuk bisa mengendalikan api suci kekacauan. Setelah api suci kekacauan ini menyerap energi asal kaisar di dalam benua Dodi, maka dia akan terus memperkuat kemampuannya sendiri. Dan begitu mencapai tingkatan tertentu, dia akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada pemiliknya. Api suci kekacauan cukup terkenal di dalam benua Dodi pada zaman kuno, karena api ini sendiri berada di peringkat 18 dari daftar api surgawi atau api ilahi di dalam benua Dodi ini, dan menjadikan keberadaannya sebagai sesuatu yang cukup menakutkan. Klan Xiao di dalam benua Dodi sendiri memiliki total 3 api surgawi, dan ini sudah merupakan pencapaian yang luar biasa di antara klan-klan yang berada di provinsi Kaisar. Api surgawi ini diincar oleh kekuatan-kekuatan yang berada di sekitarnya, tapi klan Xiao memiliki beberapa formasi pelindung yang diwariskan oleh para leluhur mereka, sehingga tidak ada yang bisa dengan mudah merebut api surgawi dari tangan klan Xiao. Berbagai informasi terus membanjiri pikiran dari Xiaoyan. Setelah dia mengetahui hal ini, Xiaoyan pun dipenuhi emosi dan menyadari bahwa musuh terbesar dari klan Xiao di masa lalu merupakan api surgawi di dalam tubuhnya sendiri. Xiaoyan juga tidak pernah membayangkan bahwa banyak api surgawi di dalam tubuhnya yang telah ia kumpulkan dengan susah payah di dalam benua Doki sebenarnya merupakan satu api surgawi yang berada di dalam benua Dodi ini. Jika semua api surgawi di dalam tubuhnya ini mengalami penggabungan secara sempurna, maka itu bisa disebut sebagai api suci kekacauan. Dan betapa mengerikannya api seperti ini. Melihat keterkejutan di raut wajah dari seorang Xiaoyan, membuat tetua pertama Xiaoli segera tersenyum, dan dia mengatakan, "Baiklah, kau sudah hampir mengetahui semuanya sekarang. Adapun api suci kekacauan di dalam tubuhmu, kau harus bisa mengungkapkannya sendiri tentang rahasia-rahasianya. Paling-paling, aku hanya bisa memberikan sebuah bimbingan saja. Sekarang, izinkan aku membawa dirimu pergi ke suatu tempat untuk melihat sesuatu, dan kau pasti sangat familiar dengan hal ini." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia mengikuti tetua pertama Xiaoli untuk keluar dari dalam aula utama dan menuju ke tempat yang lainnya. Sesampainya di tempat itu, tetua pertama Xiaoli melihat pada Xiaoyan, lalu dia mengatakan, "Junior Xiaoyan, lihatlah ke depan. Pernahkah kau sebelumnya melihat benda tersebut?" Xiaoyan pun memandang ke depan sana, dan dia cukup terkejut saat menyaksikan adanya pagoda emas melayang di langit. Secara spontan, Xiaoyan berkata, "Bukankah itu adalah pagoda pemurnian Qi, api surgawi? Kenapa bisa berada di dalam tempat ini?" Tetua pertama Xiaoli hanya tertawa sambil mengatakan, "Pagoda ini sepertinya dibuat olehmu, bukan?" Sosok dari Xiaoyan mulai mendekati pagoda emas itu, dan dia berkata dalam hati, "Mungkinkah pagoda ini memiliki roh? Mungkinkah itu berubah dari api hati yang terjatuh yang tertinggal saat itu? Tapi jika berubah dari api hati yang terjatuh yang baru saja lahir, kenapa aku tidak bisa merasakan
aura dari api hati yang terjatuh di dalamnya. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan kebingungan. Bahkan dirinya sendiri tidak mengerti apa yang telah terjadi dengan pagoda emas. Kenapa tiba-tiba saja muncul di tempat ini? Jika diperhatikan dengan cara yang seksama, pagoda emas ini memang memiliki kemiripan seperti dengan pagoda pemurni Ki api surgawi yang berada di dalam Akademi Jianan, dan itu memang telah dibuat oleh Xiaoyan pada saat itu ketika dia berhasil mengendalikan api hati yang terjatuh di bawah magma dari Gunung Merapi. Dari tempat itu, Xiaoyan tiba-tiba saja mengulurkan telapak tangannya, dan detik berikutnya pagoda emas raksasa itu pun menyusut menjadi pagoda kecil yang mengambang di atas telapak tangan Xiaoyan. Menyaksikan adegan seperti ini juga membuat tetua pertama Xiaoli sebenarnya cukup terkejut karena pagoda emas itu memang memiliki hubungan dengan Xiaoyan. Detik berikutnya Xiaoyan melihat pada tetua pertama Xiaoli sambil berkata, "Tetua pertama, sebenarnya pagoda apa ini? Dan kenapa bisa mirip dengan sesuatu yang berada di benua Doki milikku?" Xiaoli dia menjawabnya, "Pagoda ini dan juga dirimu tiba di dalam benua Dodi di saat yang bersamaan. Namun pagoda itu langsung menuju ke klan Xiao kita. Dan semua orang di dalam klan ini sebenarnya juga cukup terkejut karena benda ini berasal dari benua Doki serta membawa aura dari dirimu." Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Pagoda ini memang benar-benar seperti pagoda pemurnian Ki api surgawi yang berada di Akademi Jianan. Namun, aura yang terpancar di dalamnya bukanlah aura yang dimiliki pagoda pemurnian Ki api surgawi yang asli. Hal ini benar-benar membuat Xiaoyan kebingungan. Menyaksikan raut wajah bingung tersebut, tetua pertama Xiaoli kemudian berkata, "Tenanglah, kau tidak perlu bingung seperti itu. Sepertinya pagoda ini memang memiliki hubungan dengan dirimu. Simpanlah dan pelajari apa yang berada di dalamnya. Mungkin hal itu akan cukup bermanfaat bagimu di masa depan nanti. Kau yang saat ini juga mungkin masih belum terbiasa dengan dunia baru yang aneh. Lebih baik kau pergi ke dalam kamarmu untuk beristirahat terlebih dahulu." Mendengarkan hal seperti itu membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan dia pun menyimpan pagoda emas itu ke dalam cincin penyimpanan. Sebelum pergi, Xiaoyan pun melihat pada tetua pertama Xiaoli, dan dia bertanya, "Tetua pertama, tunggu sebentar. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Tetua Xiaoli menganggukkan kepalanya, dan kemudian Xiaoyan segera mengatakan, "Tetua, bagaimana caranya kau mengetahui bahwa aku telah tiba di dalam benua Dodi?" Melihat ekspresi waspada dalam pandangan mata Xiaoyan, tetua Xiaoli hanya tersenyum, dan dia pun berkata, "Apakah kau pikir aku sebagai seorang tetua tidak memiliki kemampuan untuk bisa merasakan kehadiran dari keturunanku sendiri?" Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan seperti itu maksud dari junior ini. Dalam perjalanan ke sini, junior sebenarnya telah disergap oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Dan sepertinya mereka memang sengaja menunggu junior ini. Itulah sebabnya junior cukup kebingungan. Ekspresi wajah tetua pertama Xiaoli langsung berubah muram. "Apa? Disergap? Mereka mengincarmu. Kau tahu siapa pelakunya? Kenapa Xiaolong tidak memberitahukan hal ini pada diriku?" Mendengarkan jawaban seperti itu membuat raut wajah dari Xiaoyan berubah dalam seketika. Dan jika yang bisa mengetahui kedatangannya hanyalah para tetua, tapi kenapa orang luar bisa mengetahui Xiaoyan muncul di dalam benua Dodi? Mungkinkah ada seorang pengkhianat? Detik berikutnya Xiaoyan segera mengatakan orang itu berasal dari sekte iblis Yi dan menyebut dirinya sebagai tetua Yi Ying. Xiaoli segera mengepalkan tinjunya. "Apa? Beraninya Yi Ying melakukan hal ini? Xiaoyan, aku akan menangani masalah ini dan kau tidak perlu khawatir tentang hal itu. Tapi untuk sementara aku tidak akan keluar selama 1 tahun. Setelah kau terdaftar di dalam klan ini tahun depan, aku akan mengirimkan orang untuk membawamu keluar dan kemudian menuntut balas pada sekte iblis Yi." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya mendengarkan kata-kata dari tetua Xiaoli. Detik berikutnya Xiaoyan juga teringat antar masalah dengan Xiao Xuan, dan dia buru-buru bertanya, "Tetua pertama, ada satu hal lagi yang ingin kutanyakan. Jika aku hanya memiliki sisa jejak jiwa dari seseorang
apakah aku masih bisa menghidupkan dia kembali? Mendengarkan hal seperti ini, raut wajah tetua Xiaoli berubah dan dia pun segera mengatakan, hanya tersisa sedikit jejak jiwa. Itu sebenarnya tidak mudah untuk diatasi. Apakah orang ini penting bagimu? Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengatakan iya. Dia juga merupakan anggota dari klan Xiao kita. Alasan kenapa junior bisa mencapai level Dodi seperti sekarang itu juga tidak luput dari pengorbanan senior itu. Apakah leluhur memiliki cara dalam hal ini? Xiaoli menganggukkan kepalanya sambil berkata, memang ada caranya, tapi dengan kekuatan yang sekarang itu cukup sulit dilakukan. Raut wajah Xiaoyan penuh dengan kegembiraan. Meskipun cukup sulit, Xiaoyan tetap akan berusaha untuk menghidupkan kembali Xiao Xuan. Dengan penuh harap, Xiaoyan kemudian bertanya kembali, tetua, metode apa yang harus digunakan? Tolong beritahukan pada junior ini, dan junior akan mengerahkan segala upaya untuk bisa menghidupkan kembali leluhur Xiao Xuan. Xiaoli cukup terkejut ketika mendengarkan nama ini, dan secara spontan dia berkata, apa? Xiao Xuan? Dia pun mengerutkan keningnya dan berpikir sejenak, kenapa nama ini terdengar begitu familiar? Xiaoli kemudian berkata, hanya ada satu cara, dan kau pasti tahu tentang klan Yao, bukan? Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil menimpali. Aku memang tahu klan Yao. Apakah mereka juga berada di dalam benua Dodi ini? Xiaoli menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Dan hanya klan Yao yang memiliki metode seperti itu. Tapi apakah mereka bersedia untuk memberikan bantuan pada dirimu atau tidak? Aku tidak tahu. Tempat tinggal dari klan Yao berada di sebelah barat daya. Jika kau sedang terburu-buru, mungkin aku bisa mengirimkan beberapa orang untuk pergi dengan dirimu. Xiaoyan menangkupkan dua tangannya sambil berkata, tidak perlu tetua. Junior ini mungkin akan memperkuat kekuatan di dalam diriku sendiri terlebih dahulu. Karena Xiaoyan juga tidak berniat untuk selamanya tinggal di dalam klan Xiao ini. Tetua Xiaoli kemudian menimpali, baiklah jika begitu, Xiaoyan, aku juga akan memberikan bantuan terkait api suci kekacauan yang kau punya. Sudahlah, untuk sekarang kau pergi ke dalam kamarmu saja untuk beristirahat, dan aku akan menyuruh seseorang mengantarkanmu untuk menuju tempat tinggalmu di dalam klan Xiao ini. Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Tiba-tiba saja ruang dimensi yang berada di sekitar mereka berfluktuasi dan seseorang telah muncul. Dia langsung berjongkok di depan Xiaoli sambil mengatakan, tetua pertama Xiaoli, aku telah mendapatkan perintah dari tetua kedua dan mengatakan bahwa segel pilar binatang hantu bergetar dengan hebat. Mohon Anda pergi untuk melihat segel itu, kemungkinan akan segera runtuh. Mendengarkan informasi seperti ini, raut wajah Xiaoli langsung berubah. Apa? Dia pun secara terburu-buru menghentakkan kakinya dan kemudian masuk ke dalam lorong dimensi untuk menuju tempat yang dimaksud. Sementara Xiaoyan, dia juga langsung mengikuti tetua pertama Xiaoli ini. Hanya dalam kurun waktu beberapa detik saja, mereka telah tiba di sudut yang sangat tersembunyi di bagian ujung kanan dari lokasi klan Xiao ini. Dan dari kejauhan, Xiaoyan bisa melihat beberapa pilar yang menjulang tinggi ke arah langit, masing-masing bergetar, seolah-olah akan ada sesuatu yang meloloskan diri dari sana. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Sebenarnya kenapa pilar-pilar di tempat ini bergetar dengan hebat? Makhluk apa yang telah disegel di dalam tempat itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau berasap.